kata dia sih gitu ya. Tapi kalau aku ngelihat Kak Cinta, sosok kakak buat aku ya masih tetap humble, orangnya penuh cinta seperti saat ini. Penuh cinta kan? Kayak Cinta Brian. Ukuran sepatu berapa ya? 35. Aisyah Akila. Jadi sebenarnya aku tuh sahabatan sama Aisyah, tapi kita belum pernah satu project. Karena kalau misalnya nggak sesuai sama hatiku, nggak akan kulakuin. Pasti aku langsung lakuin yang nyamannya apa gitu. Karena aku main tuh pakai perasaan kan. Halo Sobat Grit. Aku Frisly Herlin berperan sebagai Laura. Aku Cinta Brian di film Sajen Satu Suro berperan sebagai Jeff. Jadi sebenarnya ini mungkin dia juga bisa ceritain. Jadi pada saat hari itu kita tuh ada scene berempat. Tapi kalau dengan Kak Cinta waktu itu lebih sore daripada aku, Aisyah dan juga Mungga. Nah pada saat kita udah lagi take di lokasi yang rumah kosong. Jadi by the way kalian harus tahu lokasi yang dipilih sama Pak Gatot asli beneran horor. Rumah kosong yang sudah ditinggalin. Udah kosong tuh udah puluhan tahun. Hampir 30 tahun. Terus sampingnya lebih hancur lagi, lebih lama lagi. Dan pada saat itu kita syuting di rumah bertiga, belum ada Kak Cinta. Nah ternyata Kak Cinta lagi jalan-jalan sendiri ya. Tapi kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu satupun. Jadi dia jalan-jalan ke samping rumah itu, bangunan yang lebih tua. Terus malamnya emang aku niatnya karena lagi kumpul berempat, kita penelusuran yuk. Aku bilang main-main sama aku, ayo mau ngobrol mungkin sama mereka atau apa. Tiba-tiba silakan lanjutkan pada saat penelusuran. Pada saat penelusuran aku lagi lihat sana sini kan. Tiba-tiba Frisly suaranya udah berubah. Terus tiba-tiba tangannya begini. Oke, ngapain aku? Aku udah bingung kan, salah apa, aku ngapain, aku buat hal yang buruk atau gimana. Terus dia bilang, tadi kamu kesini. Hah? Frisly tahu dari mana gue kesini? Perasaan dia nggak tahu gue kesini. Iya kan tadi kamu kesini aku liatin. Oh bukan Frisly. Oke. Sejak saat itu juga Kak Cinta Brian sudah tidak penasaran lagi guys sama aku. Jadi dia udah gak berani lagi tuh nanya, Fris ada apa? Gak berani. So, takutnya tiba-tiba masuk ke dia terus langsung giniin aku lagi. Males banget. Untung gak ikut ke Jakarta waktu itu. Keseruan kedua Kak, kita berempat. Aku dan Aisyah lebih seperti kalau mau kemana-mana tuh kita berdua yang mimpin. Karena Munggaran dan juga Kak Cinta lebih penakut dari kita berdua. Kamu tau gak ada Munggaran yang cerita sama aku hal yang dia takutin? Apa? Waktu syuting kamu yang kamu itu. kerasukan nekat itu dia tuh takut kamu beneran. Iya, jadi ada adegan ini beneran aku gak harus sih? Ini beneran gak sih? kerasukan beradegan sama Munggaran dan Munggaran tuh setakut banget itu karena dia takut aku tiba-tiba kerasukan terus dia nanti gak selamat. Secemen itu dia. Seperti itu guys. Kalau syuting bareng, kalian kan gengnya berempat, mirip-mirip ya. Itu bedanya syuting sama yang umurnya tuh jauh tuh ada jalan-jalannya kah? Atau bondingnya lebih Tiap malam. Kita jalan-jalan terus sih. Iya, setiap pulang cepet kita jalan-jalan. Sama lagi libur kita jalan-jalan. pemain senior juga kita jalan-jalan. Iya sama pemain senior juga Mami Yurika kita makan es krim bareng. Kita buat ucapan buat Pak Gatot bareng. Kita punya nama panggilan buat sutradara kita Pak Gatot. Kita panggilnya Brotot. Itu adalah panggilan sayang dari Panggilan sayang kita. Selama syuting ini ada nggak barang yang menurut kalian tuh penting banget untuk dibawa selain handphone dan hal-hal essential lain? Karena lokasi yang unik tadi. Ventolin. Abang kamu. Hah? Apa itu? Ventolin. Apa itu? Obat asma. Oh iya. Karena tempatnya kan asap, debu. Banget. Aku. Itu wajib tuh dibawa. Marsha. Mak. Harus dibawa selain handphone, Marsha harus dibawa. Tapi itu buat diri sendiri. Iya, buat aku sendiri. Aku untuk menjaga aku kayak Marsha, please. Iya, Marsha kita lagi ngobrol di pinggir kolam tiba-tiba. Iya, lari. Apa tuh Frisly? Oh itu Marsha lari. Males banget. Jadi aku sering banget angkutin dia sama Munggaran, cemen banget. Jadi aku happy. Mending ku di kamar kunci pintu. Segitunya. Kalau misalnya syuting ke tempat yang mungkin baru, mungkin kayak tadi ya maksudnya unexpected gitu atau kayak pedalaman gitu, khawatirannya apa sih sebelum tahu lokasi itu kayak gini banget sih? Kita. Aku khawatirnya syutingnya nggak bisa berjalan dengan baik, takut digangguin.
terjadi tapi mau gimana lagi. Betul. Genset kita tuh kita lagi golden scene, salah satu golden scene, Mm-mm. tiba-tiba genset kita mati, dinyalain mati lagi sekitar 4 kali mati sampai akhirnya ada warga sekitaran sana yang bilang mungkin kurang kali sajennya, disiapinlah beberapa yang mungkin dikasih dekat genset hidup lagi. Hidup lagi. Itu sih. Itu kalau nggak ada yang tahu tuh nggak syuting. Kayaknya kita juga nggak mudeng ya untuk memikirkan bahwa Iya. itu perlu kita sajikan karena memang aku melihat mereka tidak mengganggu segitunya, jadi aku santai aja. Tapi pas lagi mau take, ya itu mati terus-terusan. Itu hal-hal kecil yang Hal-hal kecil. ya sebenarnya kalau misalnya syuting film horor kan orang pasti nanya ya, Hmm. digangguin hal mistis Iya. Itu tadi gangguannya cinta pribadi itu. Yang kedua, pada saat day one kita dikasih waktu istirahat dulu karena tim aktor Jogjanya yang lagi keperluan syuting, ada pemeran pengganti teman kita Asila, pemeran penggantinya Sumarni, itu mengalami kerasukan hampir setengah hari karena susah banget dikeluarin. Gara-gara katanya dari rambut wig yang akan dipakai hantunya itu. Ya, itu kita Dan nggak- itu kita diceritain besoknya sama kru-kru gitu. kita nggak di lokasi. Kita nggak di lokasi, untungnya. Kalau enggak, Untungnya. aku harus double job. Kalau enggak aku harus double job. Tapi emang kamu double job mulu tahu selama tuh film, jagain Sama- kita sama Munga, aku iya. sama Munga Sama dukun. sama Dukun. ada cerita-cerita kayak gitu sama gitu. Kalau buat aku ya udah biasa gitu loh. Tapi buat mereka mungkin seru. Sebenarnya seru buat aku kalau misalnya ngelihat Frisley kayak gitu-gitu tuh seneng, seru. Cuma ya takut tapi ngerasa safe juga kalau di belakangnya dia gitu. Kalau jadi Ke toilet juga gitu. Mas saya waktu itu tuh pernah sempat kayak cowok-cowok tuh mereka mau kayak mungkin mereka namanya cowok-cowok kan pasti udah mereka nggak usah butuh di-spill segitunya butuh kenapa waktu sih? berdua. At that time aku Rusak sama Aisyah image ya udah santai banget. aja di base camp, tiba-tiba mereka narik kursi gabung aja lah. Padahal tadi kayaknya lagi berjarak gitu kan. Maksudnya mereka mungkin mau bikin konten atau apalah mereka berdua tiba-tiba gitu terus kayak kalau mau ke toilet bareng-bareng ya gitu. So aku kayak hah, apa ini cowok-cowok ini? Tapi ya itu sih yang bikin kita berempat sedekat itu. Tapi kan kalau di lokasi kayak itu toiletnya juga Kadang-kadang Ngerti kan? kadang-kadang Di menjauh. luar, Eh, iya di luar. Jadi ya gitu, kalau aku sih biasa. Kalau deket mah Buat mereka kayak apa sih ini? Gitu. sama syuting punya comfort food atau makanan baru yang di discover kan? Ih, Oh. buat Cinta banyak banget banyak kan. banget Karena dia makanan kan itu. sehat banget, healthy food banget. Tiba-tiba di Jogja dengan aku dan Aisyah, pecinta cilor, makanan-makanan Cilor? Mau kita makan cilor gitu. makan. Bakso tusuk gitu. Oh iya. Ada juga baklor, aku nggak tahu lah itu apalah bahasanya. Tapi Tapi mereka ngasih aku kamu lihat ngasih aku makanan banyak banget enak-enak. iya, 1 gerobak kita bawa ke lokasi. Sumpah nggak nanggung, 1 gerobak biar semuanya makan dan nyemil. Tapi itu emang enak banget sih. Maksudnya cemilan-cemilan nggak sehat lah yang kita bawa buat dia coba. Karena dia harus tidak memakan makanan sehat dulu. Karena energinya kan capek. Jadi butuh makanan-makanan cheating day gitu. Cheating day, ya. 30 hari. 30 hari cheating. Kayak gitu sih Kak. Apa makanan yang paling Olive. Enak juga itu ternyata. Ayam itu enak juga. Ayam olive bener. Bukan promo atau gimana tapi emang bener enak ya. Kaget aku itu. Itu terus apa lagi ya yang aku makan di sana? Nasi gudeg, Gudeg sagan. gudeg sagan. Iya kan? Iya, Yang kita cinta banget. nyoba enak. Banyak Sama banget. sate, aku lupa sate apa yang sering pesen malam-malam. Iya dia sering banget pesan sate, makanya sate. Untung gak 1000 tusuk. Mak, jangan dong. Om. Om Cliff nanti Om yang Cliff. nengok. Gitu. secara pribadi kalian tuh tipe yang cukup percaya nggak sih sama hal-hal mistis? Kalau Frisley Gak usah ditanya kali ya kalau ke aku. cinta. Berusaha untuk tidak percaya, tapi mau gimana? Ada terus. Karena kan dia Dikejar juga terus. kecil besar di Bali juga. Dikejar terus Sangat gimana? dekat dengan mereka gitu ya kayak. Tapi pernah nyaksin langsung nggak kayak orang kayak Pernah waktu itu aku sempat syuting film judul lain itu kerasukan depanku, terus di Bali juga beberapa kali aku juga lihat. Ya jadi ya mau nggak percaya aku pun dihantuin sama mereka, ada terus di mana-mana. Jadi ya live with it. Yang penting saling respect aja sih kalau aku. kalau misalnya apa yang terjadi sama kalian di film Bagian Satu Suruh ini Mah? terjadi juga misalnya ya Eh, kalian mati. bakalan kayak gimana? Pasrah kah atau kayak Aku. berjuang kah? Aku lempar ke Risha, kamu bodo amat, nggak usah kamu bawa itu, tercabut udah. Aku kalau aslinya begitu. Iya sih kabur juga. Gila Pulang. kali. Tapi kayak aku Tapi nggak nyari ada banyak adventure-nya dukun sih. deh.
Enggak sih, aku gak mau adventure. Tapi Kalau seru misalnya loh kayak kalau kita jadi ke sana tuh adventure. Kalau kita beneran nih, kita road trip ke sana. Bayangin. Aku, kamu bukan Munggaran aku sumpal mulutnya. bukan peran Untuk kamu nih, nggak- iya, bukan Laura. kita kan Kamu berempat. beneran. Enggak Seru sih. deh kayaknya. Enggak. Masa sih? Kita harus ngelewatin kuburan di atas bukit. Enggak seru. Kita- Karena aku bisa ngelihat kalian enggak. Kita lewat Dufan aja. Aku mau kalau misalnya kita jalan kayak gitu, tapi adilnya empat-empatnya aku buka mata batinnya. Mampus enggak. jadi biar ngerasain adil. Kalau aku sih enggak sih. Jadi setiap jalan kamu kayak apa? Ya nggak mau. Enggak mau. Kalau kejadian asli nggak mau. Aku suka mataku. Mata kiri, mata kanan. Oh, apa? Apa yang mau disampaikan penonton dari film Sarjana Pesawat? Ini karya kebanggaanku juga karena bisa men-share kepada kalian, membagikan salah satu kebudayaan Indonesia, yaitu Satu Suro. Di Bali juga ada ya, tapi it's different. Dan ini adalah hari yang sakral di mana kita harus kalau misalnya kalian orang Jawa harusnya kalian mengerti, tapi kalau misalnya kalian orang Jawa at least kalian respect itu ada di Indonesia. Jadi nggak perlu mistis, nggak perlu mikirin atau apapun. Itu adalah kenapa kamu? Enggak. Nggak perlu mikirin mistis, yang penting respect karena Indonesia itu beragam banget budayanya. So bisa dijadiin film dan dijadiin karya, itu adalah satu kebanggaan buat aku. Aku sudah diwakili sama Kak Cinta. Kamu pasti Kalau- lapar ya mau makannya. Enggak. Ya kalau misalnya ditanya kenapa harus ya karena memang menurut Filmnya aku seru, bisa. Gen Z sekarang tuh udah Mm-mm. cuma tahu Malam Satu Suro aja, tapi mereka Iya. nggak akan mau tahu tentang apa dan kenapa Malam Satu Suro di beberapa daerah tertentu masih sangat dipercaya dan sangat menjadi hari yang sakral, ya kan? Dan pastinya ini filmnya back and forwards, jadi ada flashbacknya di zaman jadul, terus ada yang di zaman Gen Z sekarang, zaman kita. Itu ya, jadi kalian nggak usah ngalamin sendiri. Kayak yang tadi kan kita mau berpikir kita akan ngelakuin itu gimana. Jadi kalian bisa nonton itu aja, jadi kalian bisa dapat adrenalinnya, dapat paniknya, takutnya, tanpa kalian harus ada di sana. Betul. Karena nggak bakal mau, aku juga takut. Cemen. Terakhir boleh promosi. Jangan lupa nonton film Sajen Satu Suro tanggal 30 Juli 2026 di bioskop seluruh Indonesia. Yeay. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.